kopi luwak mahal sekali, kopi hitam pakai sekali. Hormat kami kepada hadirin, izinkan saya memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi murtada. Amma ba'du. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi-Nya, apalagi kita sebagai umatnya bersalawat bukti cinta padanya. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Penghormatan saya yang sangat teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Mudah-mudahan saya jadi juaranya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Cerdas Menggunakan Media Sosial. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kemampuan berbicara seiring dengan perkembangan zaman. Kemampuan ini pun berubah menjadi berbagai macam fungsi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, manusia dapat dibawa pada kondisi tertentu sesuai yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Memandang begitu pentingnya fungsi alat komunikasi, maka Islam memberikan perhatian khusus terhadap kemaslahatan umat. Terlebih di zaman now, manusia berada pada kondisi rawan, di mana kita sedikit saja salah berbicara akan berdampak luas. Karena zaman ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi.
zaman sekarang atau era sekarang disebut era global village, di mana komunikasi dengan mudah. Bahkan kalau zaman dulu musyawarah kita mesti datang berkumpul. Benar nggak kawan? Benar. Tapi sekarang ini juri cukup memberikan penilaian secara praktis, tidak perlu melihat secara langsung. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Tapi maaf, zaman now bukan hanya lidah dan mulut yang mesti dijaga, tapi ada yang disebut sebagai lidah digital. Apa itu lidah digital, kawan? Mau tahu? Yaitu perpanjangan jari lidah manusia modern yang berwujud iPad dan keyboard. Suaranya berbentuk SMS karena banyak yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Apa itu SMS? Suka maki-maki sesama, suka menyebar hoax sesama, dan suka memfitnah sesama. Astaghfirullahalazim. Walaupun bunyi yang dikeluarkan hanya ceklak, ceklik, ceklak, ceklak, suara keypad dan keyboard, setiap yang keluar dari media akan dianggap benar dan nyata. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Maka mengenai pemanfaatan alat komunikasi, yang pertama, hendaklah ketika kita menggunakan alat komunikasi, pembicaraan yang mengandung kebenaran dan kemaslahatan umat. Jika tidak, lebih baik diam. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, para hadirin sekalian, ketika kita komunikasi secara lisan dan tulisan, nyata maupun sosial, perhatikan selain tepat sasaran, haruslah tepat waktu dan tepat kata. Sebab lisan adalah pribadi yang bersangkutan. Perlu kita ketahui, ketika kita berbicara dan mengunggah status di sosial media, itu berarti kita telah mengirim signal-signal yang akan ditangkap dan dinilai oleh pendengar. Setinggi apapun nilai yang diberi, setinggi itulah nilai untuk kita. Dan serendah apapun nilai yang diberi, serendah itu pula nilai untuk kita. Nah, perlu kita ingat, silahkan gantung cita-citamu setinggi langit. Oh, saya ingin kuliah ke Amerika. Bagus. Oh, saya ingin menjadi bapak gubernur yang adil. Tidak jelek. Oh, saya ingin menjadi seorang ilmuwan. Sangat bagus. Tapi ingat, ketika kita kembali ke alam Allah, cuma 5 soal yang akan ditanyakan kepada kita. Bukan kasus Rizky Bilar maupun Lesti Kejora, tapi Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Waman nabiyuka, waman qiblatuka, waman imamuka, waman ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu? Kalau semasa di dunia kita bertengkar gara-gara mempertahankan Arema FC dan Persebaya, sudah tentu kita jawab, waman ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu? Evan Dimas, Hernando Ari, dan Rizky Ridho. Maka jaga komunikasi di dunia nyata, dunia maya, secara langsung, dan sosial media. Semoga ada manfaat dan insya Allah jadi amal jariah. Inilah pidato singkat saya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari pribadi saya. Dan yang benar tolong dimanfaatkan, dan yang salah tolong dibuat saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi